rencana tindak lanjut ya. Rencana tidak lanjut, kita masuk ke soalnya. Ini soalnya tidaklah sulit. Kenapa? Karena ya tinggal cari aja. Rencana tindak lanjut. Tindakan lanjutan lah. Misalnya soal ini. Pak Adi sedang mencermati hasil tes siswa dan mendapati bahwa siswa masih kesulitan menjawab dengan benar untuk soal Rini 8 hari sekali, Anggi setiap 15 hari sekali. Rini les renang setiap 8 hari sekali. Anggi les renang setiap 15 hari sekali. Dan Eka les renang setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 November 2022 mereka bertiga les bersama, maka mereka akan les bersama lagi pada tanggal. Di soal ini, siswa sulit menjawabnya. Mendapati kenyataan itu, maka tindakan yang harus dilakukan Pak Adi adalah A. Memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bangunan, kelipatan bilangan. Salah ya. Kalau dia seperti ini, maka soal KPK. Kenapa? Karena ada waktu bersama-sama ketemu kembali. Maka jawaban ini KPK. B. Mengingatkan kembali membahas soal tentang materi KPK. Iya, benar yang B ya. Karena soalnya tentang materi KPK. Kenapa? Karena ada waktu dan bertemu bersama-sama. Jawabannya KPK. Kalau EPB, ada benda dibagikan sama rata. Kalau KPK, ada waktu untuk bersama-sama. Ya. Modulnya ini adalah modul itu loh Bu, yang kemarin pembelajaran HOTS. Ya. Sudah ya, kita lanjut nih KPK ya. Jawabannya Pak, KPK. yang EPB. EPB sabar. Yang Soalnya EPB tadi Pak. iya, bentar dulu, bentar. EPB itu ini Bu soalnya. Makanya saya bikin soalnya ada di banyak, tenang aja. EPB itu ada benda dibagikan sama banyak. Kalau KPK ada waktu ya. Kalau KPK itu waktu bersama-sama, ada waktunya. Ingat aja kalau ada waktu KPK, kalau ada benda dibagikan namanya EPB. Gampang kok. Contohnya seperti ini EPB. Bu Sulastri mempunyai 56 permen, 40 kue, 24 roti. Dibagikan, ya udah. Ya. Bendanya dibagikan. Kalau dia KPK ada 6 hari sekali, 8 hari sekali, bertemu bersama-sama. Itu namanya KPK. Soal selanjutnya. Ya. Sama seperti ini soalnya. Ini soal kemarin ya, UP 24-25 Juni. Bu Yasmin menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan. Khususnya untuk soal nomor 4. Yaitu Bu Tari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi yang sama, berarti bendanya dibagikan dalam parsel. Ketika bendanya dibagikan ke dalam parsel, apakah rencana tindak lanjut ibu ini? Karena apa siswanya ini kurang memuaskan, khususnya soal nomor 4, banyak yang salah. Tentang materi apakah ini yang salah? Maka kegiatan tindak lanjutnya adalah A. Mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. Salah lah. Ini bukan materi pembagian. Salah ya. B. Mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan. Salah ya. C. Memberikan soal untuk dibahas kelipatan bilangan. Salah ya. D. Mengingatkan kembali tentang KPK. Salah ya, KPK itu ada waktu dan bertemu bersama-sama. Maka ini jawabannya adalah yang E. Silakan Bapak Ibu dipahamin ya. Ini EPB. Ada benda dibagi sama banyak. Dibagi ke parsel. Ada benda dibagi ke parsel. Itu namanya EPB. Ya. Kalau KPK ada waktu. Ada waktu. Ya, ada waktu. Contohnya sudah jelas di modul.
Ini mana KPK, mana FPB sudah jelas ya. KPK itu ada waktu. Lihat nih soalnya. Waktu 30 hari, 8 hari. Les bersama. Kapan lagi mereka bertemu lagi bersama? Kalau udah ada waktu, bertemu bersama lagi namanya KPK. Jadi jawaban ini KPK yang ini. Kalau FPB, ada benda dibagi sama banyak. Seperti ini. Ada benda dibagi ke parsel. Namanya FPB. Ya. Ada benda dibagi. Apa, Bu? Atau fokusnya iya. Atau fokusnya ke rencana tindak lanjut. Iya. Ini kan rencana tindak lanjutnya. Soalnya salah. Banyak siswanya soalnya salah gitu loh. Di materi apa yang salah ini? Ibu tuh ngajarnya ngapain? Ngajar apa dia biar supaya materi ini benar? Yang ngajar FPB lah. Ya. Sudah, gampang Bu. Nggak usah dipening-peningkan Bu ya. Sama juga Bu Yasmin. Menemukan bahwa hasil ulangan masih kurang memuaskan. 20 botol sirup. Ini paket yang 2010 ya. 2010 Oktober keluar soalnya lagi di UP Juni 2024, 25 Juni kemarin. Ini apa materi apa? Ada benda dibagikan ke dalam parsel. FPB. Rencana tindak lanjutnya adalah ya bahas materi FPB. Kenapa Pak? Ya ini kan materi FPB. Ada benda dibagi sama banyak. Itu namanya FPB. Tinggal lihat aja Bu. Soalnya yang mana. Kalau KPK waktu bersama-sama. Kalau FPB ada benda, ada barang dibagi sama banyak. Mudah sekali Bu ya. Bisa dipahami Bu? Berapa soal nih Pak? 1 soal. Pasti masuk. Oke, bisa dipahami Bu? Rencana tidak lanjutnya banyak ya. Kalau soal rencana tidak lanjut itu sekitar Bisa 3, pahami. 3, 4. Bisa paham. Kita masuk ke soal ini. Ini sebenarnya soal apa namanya nih? Soal kemampuan sosial. Harusnya masuk ke besok ya. Apalah masukkan aja. Guru ketika membimbing siswa perlu berkolaborasi dengan teman sejawat lain. Ingat, berkolaborasi dengan teman sejawat lain. Persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif yaitu kolaboratif dengan teman sejawat lain ya. A. Hambatan kepercayaan diri siswa di kelas kolaborasi dengan ahli psikologi. Salah lah. Teman sejawat kita itu guru. Berkolaborasi ahli pendidikan. Salah. Berkolaborasi ahli komunikasi. Salah. Berkolaborasi dengan ahli manajemen. Salah. Karena dia berkolaborasi dengan teman sejawat. Teman sejawat kita dalam sekolah itu adalah guru. Hambatan pencapaian ini guru bimbingan konseling. Benar. Jawabannya ini E. Soalnya mudah ya Bapak Ibu ya. Iya, apakah soal tindak lanjut ini dibahas KPK PB? Iya, cuma dibahas KPK PB saja. Ya. Kegiatan tindak lanjut, kegiatan tindak lanjut tadi itu yang KPK PB cuma itu. Ya. Tindak lanjutnya tentang KPK dan FPB saja. Oke. Yang ini gampang. Kalau dia ini soalnya hanya berkolaborasi dengan teman sejawat lain, maka jawabannya yang E. Karena teman sejawat kita itu adalah guru, kawan kita guru. Gampang Bu ya jawabannya E. Ya. Kita lanjut ke soal lagi ya. Rencana tindak lanjut itu Bu sekitar 3 soalan. Yang tadi KPK PB, ada lagi yang lain ya. Ini sama lah, ini masih kolaborasi ya. Pak Joni sedang merancang pembelajaran jika rumusan indikatornya menceritakan cara menjaga kesehatan lingkungan, maka kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan kolaborasi Bu. Kemarin dijelaskan kan, kolaborasi adalah bekerja sama. A. Mengamati gambar rumah. B. Meminta siswa untuk menuliskan secara individual. Ini salah nih. Karena kolaborasi itu kerjasama, berkelompok dan bekerja sama. C. Mengelompokkan siswa untuk bercerita. Ini benar. D. Mendemonstrasikan. Salah. E. Memberikan pertanyaan. Salah. A. Mengamati juga salah. Berkolaborasi itu adalah kegiatan kerjasama. Saling berkelompok, maka jawabannya C. Bisa dipahami Bu? Bisa.
Gampang ya. Pak. Kita lanjut ke soal berikutnya, gampang. Rencana tindak lanjut. Nah, ini dia ya. Seperti ini soalnya, Bu ya. Perhatikan soal-soal UP seperti ini atau pretest seperti ini, oke. Perhatikan ya. Soalnya. Dari data hasil pengamatan hasil belajar siswa, psikomotorik pada pembelajaran PPKN siklus 2 pertemuan 1 diperoleh rata-rata 71%, termasuk dalam kualifikasi baik. Pada pertemuan 2 yaitu diperoleh rata-rata 70,676%. Turun apa naik, Bu? Turun. 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 Ya. Turun. Termasuk dalam kualifikasi baik. Intinya turun ya, turun dia. Oke. Perhatikan lagi soalnya. Saya mute dulu. Hal ini menggambarkan bahwa tidak terjadi hasil belajar siswa ranah psikomotorik. Ingat ya, tidak berhasil dia dalam ranah psikomotorik karena makin turun dan tidak terjadi peningkatan. Ya benar, turun, tidak terjadi peningkatan. Kalau tidak terjadi peningkatan, maka perlu peningkatan, benar nggak? Ya, betul. Betul ya, Bu Iya, ya. Pak. Kan itu solusinya. Tidak terjadi peningkatan, maka perlu peningkatan. Kan itu solusinya, peningkatan. Berdasarkan ini, rumusan saran Anda. Nah, Ibu diminta saran oleh guru ini. Saran Ibu apa sih? Biar supaya psikomotorik anak itu naik, bukan malah turun atau tidak terjadi perubahan. A. Perlu didorong keberanian menyampaikan hasil diskusi. Menyampaikan hasil diskusi itu namanya psikomotorik ya, unjuk kerja. Serta siswa yang kurang pandai didorong maju. Ketika siswa yang kurang pandai didorong maju, maka data anak yang melakukan psikomotorik pasti nambah. Jawabannya A yang baik. Kenapa? Karena siswa yang diam-diam itu suruh maju, data hasil dari PTK-nya nambah. Siswa A yang malu-malu mau mendiskusikan atau mau menyampaikan hasilnya. Maka A jawabannya. Yang lain Pak coba dianalisa. Oke. B. Kelompok diberi kesempatan presentasi meskipun terdapat beberapa siswa yang betul lancar menyampaikan pendapat. Ini kurang bagus. Bahasanya sudah jelas. Meskipun terdapat siswa yang pandai aja yang berpendapat. Datanya makin turun lah. Diupayakan siswa tertib saat pembagian kelompok. Dan mau berkelompok sesuai nggak nyambung. Nggak ada psikomotoriknya di sini. Yang C salah juga. Ya. Tidak ada psikomotorik di C. Oke. Yang D. Perhatian terhadap penjelasan guru makin nggak nyambung. Ya. E. Perhatian, makin nggak nyambung juga. Perhatian guru nggak nyambung. Karena yang diminta adalah ranah psikomotorik siswa. Ranah psikomotorik jawabannya antara A dan B. Mana yang buat datanya naik? Apakah yang B atau yang A? Yang A lah. Kalau yang B datanya sama aja lah. Yang pinter-pinter aja yang bicara. Sedangkan yang A datanya pasti naik. Kenapa? Yang tidak bisa bicara, tidak bisa menyajikan, disuruh menyajikan. Jawabannya A. Paham Bapak Ibu? Paham. Karena datanya Paham, turun. Mau naik, ya itu yang nggak bisa diapain. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Rencana tindak lanjut seperti inilah soalnya. Oke. Soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Bu Nadia, guru kelas 4, melibatkan untuk mencari dan memiliki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut menggunakan metode diskusi dan bahan LKPD dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% di bawah KKM. Pakai rumusnya. Ketika di atas 50% gagal KKM, maka hal yang pertama harus diganti adalah model, strategi, ya, ganti modelnya, ganti strateginya, ganti pendekatannya, oke, metodenya, pendekatan, metode, oke. Yang kedua tambahin medianya,
Tambahin media. Belajar yang menarik. Oke, karena ini siswanya gagal di atas 60%, maka hal yang pertama harus diganti adalah model, strategi, pendekatan, dan metode. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Guru Nadia adalah, ini rumusnya Bu. Ya. Kalau gagalnya siswa di atas 50%, gagal KKM, ganti model, ganti strategi, ganti pendekatan, ganti metode. Atau dan ya pakai dan tambahi media yang sesuai atau media belajar yang menarik. Maka jawaban yang pertama adalah ganti strateginya. Berarti strategi guru ini kurang sesuai. Maka jawabannya yang di ya. Strateginya bukan medianya ya. Kalau media itu hanya mendukung, tapi strateginya yang salah. Karena di atas 50% siswa di bawah KKM. Perhatikan rumusnya. Bisa dipahami Bu? Ingat rumusnya tuh, catat rumusnya. Di atas 50% gagal KKM siswa, modelnya, strateginya, pendekatannya ganti, metodenya ganti. Paham Bapak Ibu? Sambil dicatat Bapak Ibu ya. Paham. Di atas 50%. Oke. Aman ya? Sudah catat aman ya? Maka ganti model, ganti strategi, ganti metodenya. Tambahin media belajarnya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal-soal asli dari UP. Sama seperti ini. Yang bukan rencana tindak lanjut. Kalau nggak nampak saya bacakan ya. Kalau yang nampak matanya alhamdulillah berarti masih aman. Menguasai operasi hitung bagi kelas 3 sangatlah penting. Hasil evaluasi guru terkait dengan capaian pembelajaran peserta didik pada pembelajaran kompetensi yaitu menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih hasil kali atau hasil bilangan caca. Oke. Menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mempunyai kompetensi dengan baik. Berikut ini yang bukan rencana tindak lanjut. Soalnya nanti seperti ini Bu. Kalau yang tadi kan yang pertama gampang, KPK/IPB. Yang kedua soal rencana tindak lanjut adalah seperti ini. Kalau yang tadi tambahan-tambahan aja ya. Tambahan saja tuh. Oke. Bagaimana cara cepat menentukan rencana tindak lanjut? Sama seperti tadi. Rencana tindak lanjut ini biasanya untuk memperbaiki pembelajaran. Yang pertama, cara Bu ya, yang pertama. Biasanya Bu ya, biasanya. Udah. Kalau soal-soal tindak lanjut, ya. Tadi apa? Ganti strategi, ganti metode, ganti model pembelajaran. Yang kedua, tambahin media. Ingat, medianya itu harus benda nyata atau media konkret. Ya, saya bikin ya. Yang kedua ini pakai warna hitam. Medianya nyata atau konkret. Pertama ganti model, kedua gunakan media yang nyata. Siswanya, ya, maaf Pak, saya baru masuk ya, nggak bisa lagi diulang Bu, soal nomor 1 kelamaan Bu, karena masih banyak yang mau dibahas ini. Makanya nanti record aja yang itu, tengok record aja. Oke, siswanya, perhatikan soalnya, menguasai operasi hitung kelas 3 sangatlah penting. Hasil evaluasinya adalah masih banyak peserta didik belum menguasai KD tersebut atau indikator tersebut. Berikut ini yang bukan kegiatan tindak lanjut adalah 1. Ganti model. Yang kedua, media nyata. Kalau dia tindak lanjut, yang ketiga, ya, remedial namanya. Remedial itu memberikan bantuan belajar. Remedial. Cara inilah untuk kegiatan tindak lanjut atau memperbaiki pembelajaran. Yang pertama ganti model kalau di atas 50%. Ya, di atas 50% gagal. Oke, ganti modelnya. Gagal KKM. Ganti modelnya, ganti metodenya, ganti strateginya. Oke, yang kedua media nyata yang digunakan. Yang ketiga remedial. Catat Bu. Catat ya. Kapan ganti metode? Yang baru masuk menyesuaikan, nggak mungkin ngulang lagi ya, karena yang mau dibahas banyak. Ganti model
Kalau dia siswanya di atas 50% gagal. Tambahin media nyata, konkret, yang nampak langsung. Dan yang ketiga remedial. Ingat, ini masih banyak siswanya gagal. Ganti model. Mengajak, nggak ada ya. Sini nggak ada modelnya semua. Mengajak nggak ada. Oke, kalau nggak ada modelnya berarti yang kedua. Medianya nyata. Ingat, ganti model di atas 50% gagal. Karena di sini nggak disebutkan berapa yang gagal, hanya banyak aja. Maka yang ini biarkan dulu. Nggak ada jawabannya, ganti model situ. Tapi Pak, pertanyaannya adalah, perhatikan pertanyaannya Bu. Berikut ini yang bukan rencana tindak lanjut. Yang bukan berarti yang salah. Perhatikan ya. Ganti model, modelnya nggak ada di sini. Oke. Yang kedua, media yang nyata. Cari jawaban media yang nyata. Kasihlah anak-anak itu media yang nyata. Mengajak siswa kartu bilangan, nyata. Maka A ini bukan jawaban. A bukan jawaban karena yang bukan. Yang bukan itu yang salah ya. Yang bukan itu yang salah. Perhatikan soalnya. Yang bukan termasuk kegiatan tindak lanjut. Oke. B, membuat tabel. Membuat tabel nggak ada media. Salah kan ini? Ini jawabannya B nih kayak sepertinya. C, merencanakan aktivitas yang dapat membantu menyatakan, oke ini masih ragu-ragu. Nggak ada medianya. Mengajak siswa bermain kartu bilangan. Benar. Yang D sama yang A sama. Ada media nyata. Maka yang A sama yang D bukan jawaban. E, melakukan remedial teaching. Ada ya, remedial. Maka yang E juga bukan jawaban. Tinggal jawaban B dan C. Remedial itu kegiatan membantu siswa. Maka jawaban ini adalah yang B yang benar. Karena yang B itu yang bukan. Sedangkan A, C, D, E itu adalah rencana tindak lanjut. Ya. Kok sulit, Bu? Mana ada sulitnya soal ini? Inilah saya bilang kan. Padahal tadi saya bilang pahamin aja rumusnya. Nggak ada sulitnya, Bu. Sulit itu di pikiran Ibu. Sudah saya kasih rumus. Rumusnya udah enak. Udah gampang. Masih bilang sulit lagi. Nah, itu yang aneh jadinya. Soalnya cuman diminta rencana tindak lanjut. Jawabannya kalau nggak ganti model, media konkret. Kalau nggak itu remedial. Sudah. Itu aja, Bu. Ngapain pusing-pusing jawab soal? Ya. Udah kasih rumusnya. Yang A sampai yang E, kan siswanya ini banyak yang belum mampu nih. Maka ganti modelnya, strateginya nggak ada. Nah, yang bukan Pak. Berarti yang bukan, yang tidak lanjutnya yang bukan. A, bermain kartu bilangan. Itu kan namanya media nyata. Bentar Pak ya, bentar Pak Egi, bentar. C, ragu-ragu. D, bermain kartu bilangan. Ini kan media nyata. E, ragu-ragu, belum tahu rumusnya kan. Nah, media nyata sama remedial. Jawabannya yang C benar. Tindak lanjut. Yang C benar, membantu siswa. Maka ya udah yang B jawabannya. Membuat tabel itu bukan tindak lanjut. Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, itu kalau yang C itu kan merencanakan aktivitas yang dapat membantu siswa. Itu perbandingannya sama yang B gimana, Pak? Kok langsung bisa yang B? Sedangkan yang merencanakan itu belum. Gampang, udah. Saya kasih tahu Pak ya. Tadi kan saya bilang Pak, pahami rumusnya sudah. Ya. Ganti model, gunakan media nyata, remedial. Sudah. Nah, kalau siswa gagal, pasti remedial ada kan, Bu? Pahamin dulu, remedial ada enggak, Bu, kalau siswanya gagal, Bapak Ibu? Ada. Nah, Remedial kalau gagal. nah, berarti Ada remedial. kalau gagal ya ada. Remedial Ada. itu namanya apa? Tindak lanjut enggak? Tindak Ya, lanjut. lanjut Pak. Tindak Nah. lanjut. Apa guna remedial? Membantu siswa enggak? Ya, Ya, membantu. Membantu Nah, dong. udah selesai Membantu bahasanya. nilai. Remedial, membantu siswa itu sama aja artinya. Ya. Bahasa, Pak, membuat tabel penjumlahan bilangan dan menghafalkannya. Pak, membuat tabel kan media. Kan tadi saya bilang, medianya nyata. Apa arti nyata? Kontekstual.
Apa arti kontekstual? Konkret. Konkret. Nah, membuat tabel, disuruh ngapal, bermain bilangan, mana lebih asik? Bermain kartu bilangan lah yang asik. Kan gitu. Yang kok bendanya nyata. Jawabannya B yang kurang tepat. Ya. Yang C, yang E itu sama. Remedial itu fungsinya apa sih remedial? Membantu siswa untuk KKM-nya di atas. Kan iya kan gitu. Kan seperti itu aja. Ya. Makanya saya buat rumusnya. Kenapa rumusnya saya buat? Biar gampang. Ya. Pak remedial tergantung Bu. Jangan dibahas jauh-jauh kali yang dibahas remedial ini. Pak soalnya sama gimana? Ya tergantung. Ya. Biasanya soalnya sama sih. Oke. Oke, paham ya Niu ya? Paham Pak Ibu? Karena ini kegiatan tidak lanjut ya. Paham, paham. Lanjut ya. Paham. Pahami rumusnya, Paham, pahami Pak. rumusnya, Ya. rumusnya aja. Ya, Ya, rumusnya. paham Pak. Ya. Rumusnya saya. Rumusnya saja dipahamin ya. Karena apa? Karena itu memudahkan. Memudahkan sekali. Nah, soalnya lagi seperti ini ya. Kalau enggak yang seperti ini, cari media nyata, cari yang remedial atau garis strategi, maka seperti ini. Yang ini tadi, yang mana tadi? Nah, KPKPB. Satu lagi yang seperti ini, nomor 3 yang seperti ini. Ah, ini gampang. Gampangnya apa? Langsung ada masalahnya. Masalahnya apain? Langsung ke soal ya. Pak Bejo merupakan guru kelas 5. Pada waktu mengerjakan konsep perawatan kalor, memperhatikan Pak Bejo merenung-renung, bertanya-tanya, mengapa para peserta didik ngantuk? Nah, ini gampang. Rencana tindak lanjutnya, masalahnya siswanya ngantuk. Biar nggak ngantuk ngapain? Kan gitu. A, kasih video ya melek, nggak ngantuk lagi. Kalau yang B, menuliskan pendapatnya makin ngantuk. Ditugaskan, ngantuk lah. Ulangan, ngantuk lah. Hukuman, makin kacau lah. Jawabannya itu yang A. Karena apa? Masalahnya mengantuk. Kalau masalah mengantuk, rencana ibu apa? Ngamati video lah. Wih, seru biar gak ngantuk kan gitu. Jawabannya ini yang A. Ya, kenapa? Karena mengatasi masalah mengantuk. Oke, kita lanjutkan soalnya. Sama juga soal seperti ini, ya. Mirip tuh ya. Karena soalnya ini kalau nggak yang seperti ini, yang tadi. Oke. Bu Rani, guru kelas 4. Pada saat pembelajaran, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa berupa gambar saja sehingga kurang semangat dan contoh yang jelas pada akhirnya tidak tercapai. Mengapa peserta didik sulit memahami? Kalau sulit memahami, berarti ada yang kalau nggak strateginya, maka medianya yang kurang. Kan gitu aja Bu, kalau ngajar nih. Kalau sulit memahami, kalau nggak strateginya salah, maka medianya yang kurang. Kan gitu. Kalau ngantuk kasih video, kan gitu aja. Kalau sulit memahami, rencana kegiatannya adalah nggak mungkin yang A. Belum dipahamin, kasih ulangan. Mabuklah siswanya. Memberikan penugasan. Belum paham, kasih tugas. Mabuklah siswanya. Yang C, menugaskan. Samalah, belum paham, kasih tugas. Mabuklah siswanya. Karena masalahnya sulit memahamin. Kalau sulit memahamin, berarti guru itu modelnya salah. Atau medianya kurang. Itu ya jawabannya. Menggunakan media audiovisual untuk menayangkan, nah ini betul ya. Biar dia cepat paham ya pakai inilah. Kenapa? Langsung nampak. Kalau pakai gambar kurang, karena medianya gambar. Pakai audiovisual lah jawabannya. D. E. Meminta membuat ringkasan, belum paham buat ringkasan, salah lah jawabannya D. Seperti itulah Bu kegiatan tindak lanjut. Kenapa? Mudah. Ya, tinggal cari aja sesuai dengan soal. Lanjut kita. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka menggunakan kumpulan benda konkret. Ingat, kumpulan benda konkret. Membandingkan dua bilangan. Ini UP 24, 25 Juni. Pretest bulan April. Soalnya ini hanya membandingkan dua bilangan.
yang bendanya konkret. Ingat, membandingkan dua bilangan bendanya konkret. A. Menghitung banyaknya siswa kelas 5 dan kelas 6 saat upacara Senin. Bendanya konkret. Membandingkan bilangan, menghitung 5 dan 6. Bagus. Menghitung banyak antrian untuk cuci tangan. Salah lah. Kenapa membandingkan? Membandingkan dua bilangan artinya ada dua yang dibandingkan. A itu benar. Ada dua yang dibandingkan. Yang mana? 5 dan 6. C. Merinci tugas. Salah. D. Merinci banyaknya. Salah. Maka jawabannya ini A. Jadi menjawab soal UP itu nggak sepayah yang dipikirkan. Kenapa? Karena cuma dari bahasa aja kita udah paham. Kalau paham bahasa, nanti ada kontekstual. Kontekstual sama aja. Bendanya konkret. Konstruktivisme sama aja. Carilah benda yang konkret. Nah. Maka jawabannya apa, Pak? Ya ini jawabannya udah dapat. Benda konkret dari 5, 6. Nyata bendanya. Siswa. Itu benda nyata. Ya, jawabannya A. Jadi pahamin bahasa di soal. Maka enak. Ya, kenapa? Karena gampang. Nggak sulit yang dibayangkan. Oke. Sama seperti ini. Kita langsung ke soal ya. Mengapa peserta didik cenderung berbicara lisan ketika dia meminta mereka menulis? Rencana tindakannya adalah soalnya gini-gini aja. Apa masalahnya? Menolak untuk menulis pendapatnya di buku atau papan tulis. Melakukan demonstrasi. Dia malas menulis. Selesai demonstrasi, peristiwa cahaya cenderung bersaut-sautan secara lisan. Dia hobinya diskusi. Ya. Cenderung bersaut-sautan secara lisan. Berarti hobinya diskusi. Merenung Pak Dono tadi. Mengapa ya cenderung berbicara lisan ketika dia minta mereka menulis? Rencana tindakannya ngapain? Kasih hukuman. Kacau lah kelasnya. Tes lisan. Makin kacau. Belajar mandiri. Dia nggak suka. Dia sukanya saling berdiskusi. Karena dia bersaut-sautan dengan temannya. Hobi dia. Yang C salah. Membuat tulisan. Berjanji ngapain? Ini sanksi. D salah. Maka jawabannya yang E. Meminta kelompok menyampaikan hasil diskusi. Maka ini dia hobinya lisan. Menyampaikan. Jadi jawabannya E. Ya, karakternya siswa di dalam kelasnya. Dominasinya adalah suka kooperatif diskusi. Maka jawabannya yang E. Ya. Gampang sekali Bu. Ya. Nggak ada sulitnya. Pahamin masalah di soal. Sudah jawabannya sesuaikan saja. Sama soal seperti ini ya. Soal ini ya. Soal terbaru juga nih. 24-25 Juni. Diberikan cuplikan hasil evaluasi. Apa arti evaluasi? Pahamin dulu. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang dilalui oleh seseorang untuk mendapatkan data, informasi, pembelajaran agar nantinya bisa dilakukan penilaian dan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Oke, itu arti evaluasi. Evaluasinya sebagai berikut. Matematika 70 KKM-nya. Nilainya 84. Predikatnya B. Siswa Eko cukup terampil dalam membaca, menyajikan bla 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 benda konkret. Pak Heru, guru matematika Eko tampak kurang senang. Ingat, Pak Ekonya tampak kurang senang. Kenapa? Karena keterampilan semua temannya mirip. Cukup. Apa yang dilakukan Pak Riu atau Pak Heru ini? Pak Riu namanya. Rencana selanjutnya ngapain? Lihat arti kata evaluasi pembelajaran. Dia kurang senang dengan hasil Eko karena cukup terampil cuma. Apa arti evaluasi? Merenung, merefleksi. Kalau ada yang baik dipertahankan. Kalau ada yang kurang diperbaikin. Itu namanya merenung. A. Berinovasi dengan peraga bilangan baru. Nggak nyambung dengan arti kata evaluasi bilangan. Evaluasi pembelajaran. Refleksi. Bagus. Memberikan materi pengayaan. Salah. Menganalisis dugaan penyebab. Tindakan pada materi. Perbaikan tindakan selanjutnya. Bagus sekali. Menyiapkan remedial. Salah. Karena ini evaluasi pembelajaran adalah evaluasi akhir pula itu kan. Kalau dia datanya baik, sangat baik, dipertahankan, ditingkatkan lagi kalau bisa. Dipertahankan lah. Kalau datanya cukup atau kurang baik, maka dilakukan perbaikan. Jawabannya ada B sama D. Saya pilih D. Kenapa? Karena jelas dan merencanakan perbaikan.
Melakukan refleksi sama halnya menganalisis dugaan penyebab, merenung. Sampai situ benar. Tapi kalau nggak ada solusi, maka kurang baik yang B. Yang B kurang baik karena nggak ada solusinya. Merencanakan perbaikan itu solusinya di pembelajaran selanjutnya. Sesuai dengan arti evaluasi pembelajaran, perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kalau dia baik Pak atau sangat baik, ya pertahankan jawabannya. Bisa dipahami Bu? Atau ditingkatkan lagi. Paham Bu? Paham, Pak. Paham. Lanjut kita ya. Yes. Ke soal berikutnya biar kita masuk nanti model apa namanya PPK. Oke, sama Bu. Soalnya seperti ini aja. Membandingkan dua bilangan, ya. Kuncinya adalah di sini, di KD ini. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Ingat, bendanya konkret ya. Pasti itu. Kalau rencana tidak lanjut, pasti bendanya konkret. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik mencapai kompetensi minimum, belum mencapai. Maka rumusan rencana tidak lanjutnya yang bukan. Maka yang bukan ya. Rencana tidak lanjut yang pertama adalah ganti materinya, ganti model dengan games. Boleh, lebih enak pakai games. Ganti model games, modelnya game. Kalau dia rencana tidak lanjut, itu adalah kegiatan perbaikan pembelajaran, sama aja. Cara pertama cari model yang game. Cara yang kedua tambahin media, medianya konkret atau media nyata. Ya. Yang ketiga modelnya games ya, permainan intinya. Yang ketiga adalah remedial. Gitu aja Bu, rumusnya cepet. Pakai rumus cepat. Biar apa? Biar nanti rencana tidak lanjut, memperbaiki pembelajaran, cari model games, media nyata atau remedial. Jadi bahasa Ibu itu aja. Yang pertama adalah model games. Permainan dengan benda nyata lah. Itu intinya. Permainan dengan media nyata. Maka yang ada permainannya pasti benar. Yang bukan pasti salah. Mengajak anak melakukan permainan. Menggunakan balok mainan. Balok mainan benda nyata. Modelnya games. Maka ini bukan jawaban. Karena diminta yang bukan. Mengajak untuk menyortir mainan. Menyortir mainan. Mainan itu benda nyata. Berdasarkan kemudian menghitung. Benda nyata jangan jawaban. Salah. Mengajukan pertanyaan sederhana. Ini bukan jawaban. Melatih siswa mengerjakan soal. Ini juga rancu-rancu ya. Agak rancu ini. Ada dua jawaban yang rancu. Yang E. Mengajak siswa menghitung dua objek berbeda. Kursi meja. Kursi meja itu benda nyata. Benda nyata berarti benar. Jawabannya tinggal C dan D. Sekali lagi jawabannya tinggal C dan D. Sekali lagi jawabannya tinggal C dan D. Kenapa Pak? Karena yang A ada media nyata. Yang B ada media nyata. Yang E juga ada media nyata. Maka itu bukan jawaban. Karena yang bukan. Sampai situ paham Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin ya? Tinggal dua jawaban yang mau kita pilih. Bagaimana kita memilihnya? Lihat, membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Membandingkan bilangan, kalau yang C nggak ada membandingkan bilangan, maka yang C yang salah. Kalau yang D ada, melatih siswa memberikan tanda besar atau kecil untuk soal yang berjenjang kesukarannya. Tanda besar atau kecil itu adalah membandingkan bilangan. Maka jawabannya yang bukan tindak lanjut adalah yang C. Silahkan Bapak Ibu pahami. Ya. Ingat rumusnya aja Bu. Untuk memperbaiki pembelajaran tindak lanjut model permainan, media nyata, remedial. Sudah beres. Itu rumus cepat. Nggak perlu kali dipaham-pahamin kali. Intinya ada game, itu jawabannya. Gitu aja kalau saya. Ada media itu jawabannya. Yang bukan berarti cari yang itu. Karena kita ini EQ-nya tidak sama. Sekali lagi saya ngajar ini, saya samakan EQ-nya. Bagaimana cara saya mengajar EQ yang sama? Pakai cara-cara cepat aja. Model game. Kalau ada perbaikan pembelajaran, maka pakai model game, media nyata, dan remedial. Kalau soal uraian, itu baru menerangkan secara habis-habisan. Kalau soal pilihan ganda, tak perlu. Kenapa Pak? Mana main pilihan ganda, tinggal jawab. Intinya ada trik-triknya. Paham Bu? Paham. Aman ya. Kita lanjut. Oh habis. Habis ya? Habis. Oke. Kita masuk ke model pembelajaran. Model. Iya betul lah. Media. Apa namanya? P3K.
PPK. Nah, dari dia, ini dia. Oke, ini Bu ya. Inilah namanya karakter PPK keterampilan guru abad 21. Bu, tadi masih ingat kan Bu? Kalau untuk memperbaiki pembelajaran pakai model apa Bu? Game. Perhatikan Bu, saya nggak nerangkan. Permainan, Saya nggak media nerangkan. nyata, Ya, saya nggak nerangkan dulu. Beskap. media nyata, Media nyata, permainan. remedia, Oke. Benda konkret. Benda konkret permainan game. Perhatikan Bu. Ya, perhatikan soal ini. Ibu nggak perlu baca soal, nggak perlu ya. Coba baca aja Bu. Memperbaiki kegiatan pembelajaran. Pakai apa tadi Bu? Pakai model game, Games. remedial, nyata, dari A sampai E. Yang mana model game? Yang B, Pak. Playing. Role playing. Role playing. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa dipahamin? Ini pasti masuk seperti ini. Ibu cari aja dulu. Kalau memperbaiki kegiatan pelajaran, cari yang game. Sudah jawabannya B. Paham Bu? Ngerti ya cara menjawab soalnya? Paham. Oke, Paham, paham. Pak. Sama seperti ini. Perhatikan soalnya. Ya, soal seperti itu. Kita belum masuk ke itu ya, ke itunya, teori tadi. Saya hanya menyambungkan soal yang tadi. Ketika ada soal, kamu Bu, Ibu nggak perlu kali pun memikirkan apa itu berpikir apa namanya materi-materi yang banyak kali. Pahami bahasa soal. Itu aja. Kalau misalnya pahamin bahasa soal. Kemampuan berpikir kreatif. Kalau kreatif Bu, membuat sesuatu yang baru, benar nggak? Iya, inovasi, Pak. Inovasi, betul. Kreatif itu inovasi. Apakah membaca teks inovasi? Tidak. Membaca teks inovasi? Tidak. Menyimak teks inovasi? Tidak. Membaca teks inovasi? Tidak. Coba yang D, pasti permainan, benar nggak? Iya. Inovasi nggak? Iya. Inovasi. Kreatif nggak anaknya? Iya. Ya udah, jawabannya adalah yang D. Jadi soal-soal ini, kalau Ibu nampak soal-soalnya ada permainan, nah itu jawaban. Biasanya seperti itu kan gitu. Itu cara enaknya untuk menjawab soal. Caranya apa? Pahami bahasa dulu. Berpikir kreatif. Maka itu kreatif, inovasi. Cari jawaban inovasi. Cuman yang D. Paham apa Ibu? Paham. Karena buat soal ini, buat jawaban ini, kenapa jawabannya Pak enak kali Pak? Iya, buat jawaban ini nggak semudah yang dibayangkan. Maka langsunglah pemerintah buatnya D. Kreatif. Karena yang lain nggak kreatif. Kan gitu aja. Oke. Walaupun soalnya susah panjang, tapi kalau kita paham konsep dasarnya, memperbaiki pembelajaran, kreatif itu inovasi, memperbaiki pembelajaran pakai model games, udahlah, jawabannya gampang. Paham Bu? Paham, Pak. Triknya. PPK ini yang masuk 3 soal. Yang mana aja Pak? Yang pertama, ini soal pertama. Ibu harus memahami 5 karakter utama PPK, 5 karakter utama. Yang pertama religius. Religius adalah agama. Berdoa sebelum belajar. Itu namanya agama. Integritas artinya perkataan pertindakannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Dan dia juga ini jujur. Dia juga disiplin. Itu integritas. Kalau nasionalis mengutamakan kepentingan bangsa. Kalau gotong royong semangat kerjasama bahu-membahu menyelesaikan masalah. Kalau mandiri tidak bergantung pada orang lain. Misalkan ada PR, dia nggak nyontek. Ujian, dia nggak nyontek. Itu mandiri namanya. Oke. 5 karakter ini yang perlu dipahamin. Hanya 1 soal. Nggak perlu paham-paham kali pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena langsung ketemu jawabannya di soal. Contohnya seperti ini. Andri, salah satu seorang, ini soal UP 24-25 Juni dan soal UP 2021. Soalnya nggak diubahnya. Kenapa nggak diubah Pak? Ya nggak tahu. Pretest juga seperti ini. Andri salah seorang, kenapa saya bilang membuat soal itu payah? Ya mungkin nih, ini mungkin Bu ya. Pandangan saya aja. Karena itu adalah soal UP 2021. Itu kisi-kisinya UP yang Desember ya, 21 sampai sekarang itu sama. Itu ada sekitar
paketnya banyak, hampir 10 paket soal kalau dijumlahkan, lebih lah. Itu tinggal diacak-acak aja sesuai kisi-kisi, maka nggak usah lagi buat soal kan gitu. Itu logika saya berpikir, maka soal itu cuma diacak pakai aplikasi atau komputer, sesuaikan dengan kisi-kisinya. Maka ya udah nih soalnya berulang aja. Berulang maksudnya hanya diganti-ganti aja, cuman gitu aja. Konsepnya sama saja. Atau diganti bahasanya yang jujur, diganti yang peduli. Cuman seperti itu, Bu ya. Jadi soal ini mirip-mirip lah. Konsepnya sama saja. Jadi jangan sampai nanti kisi-kisi sama. Kisi-kisinya pasti sama. Kenapa? Gambarannya di UP 24-25 Juni dan pretest di April kemarin sama saja kisi-kisinya, nggak ada berubah. Oke. Soal ini paling gampang kenapa? Karena hanya melihat karakter yang timbul di soal. Andri salah seorang peserta didik di SD Ceria. Dia tidak bisa mengindahkan permohonan Bu Ajeng ketika diminta melaporkan hasil. Teman-temannya tertawa karena Andri belum selesai tugasnya. Ketawa teman-temannya. Hahaha. Nggak siap. Andri langsung berdiri di depan kelas dan menceritakan bahwa sudah 3 hari dia tinggal di rumahnya. Dia tinggal di rumah neneknya karena merawat neneknya yang sedang sakit. Oleh karena itu, ia tidak dapat membuat tugas. Dia berjanji akan melakukan tugasnya kalau kembali ke rumah. Tindakan Andri adalah keberhasilan menanamkan nilai karakter, ya jelas. Dia ditertawakan temannya, dia langsung bilang, saya di rumah nenek saya, membantu nenek saya. Itu karakter apa yang muncul? Karakter jujur. Jujur. Jujur ini dia menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Kan gampang sekali. Paham, Bu? Paham, Ya, Pak. paham. Ya. Soal selanjutnya. Ini soal 2010 Oktober. 2010. Bulan 10 Oktober 2022. Ini soalnya kadang-kadang dibilang susah tapi gampang. Kenapa karakternya? Tengok karakternya. Pak Samsa melakukan pembelajaran berupa percobaan menemukan bagian pada magnet yang memiliki gaya magnet paling kuat. Secara kelompok kebetulan siswanya berasal dari berbagai suku. Dalam membuat kelompok, Pak Samsa meminta dalam satu kelompok tidak boleh hanya dari satu suku. Nggak boleh satu suku dalam satu kelompok. Berarti menghargai perbedaan, menghargai toleransi, bersatu dalam keberagaman. Karakter yang paling dikuatkan melalui ini adalah yang nasionalisme. Nggak mungkin integritas, itu disiplin, jujur, perkataan sesuai dengan tindakan. Mandiri nggak mungkin juga, kenapa? Nggak ada dia mengerjakan sendiri. Religius nggak ada dia agamanya. Gotong royong nggak ada, yang ada nasionalisme. Kenapa? Karena sukunya itu menghargai perbedaan suku. Ketika menghargai perbedaan suku, ya, Jiwa nasionalis. jiwa nasionalis, Bhinneka Tunggal Ika. Paham, Bu? Paham. Ya, lanjut kita soalnya. Ya. Sama seperti soal ini. Ini soal UP 2021 Desember. Dalam mengajarkan kompetensi dasar, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman lingkungan sekitar, seorang guru memilih model project based learning. Pak, apa itu Pak? Nanti menghasilkan produk namanya. Perkembangan menghasilkan produk. Nanti kita bahas tuh ya, modelnya di bawah. Untuk kegiatan pembelajaran, siswa melakukan kegiatan menyusun proyek, kerjasama, membersihkan tempat umum. Berdasarkan pembelajaran ini, maka karakter yang muncul adalah gotong royong. Benar nggak, Bu? Kerjasama itu gotong royong. Benar nggak, Bu? Berapa soal? Benar. Satu. Benar. Gotong royong nggak ada. Sama nggak dengan kerjasama? Sama. Sama. Sesuai. Jadi, apakah sulit? Tidak kan, Bu? Hanya Tidak. melihat karakter yang muncul. Udah jelas dan pasti sama. Mirip soalnya. Kalau disiplin, tahulah itu apa. Integritas. Ngerti, Bu? Ngerti. Ya, lanjut. Lanjut kita soal yang namanya ini. Ini nggak usah terangkan kali. Ya, itu saya terangkan. Ini nggak usah terangkan kali. Kenapa? Pakai cara-cara saya aja. Cara singkat untuk menghafalnya. Kalau gini pusing. Saya pun malas bacanya. Ya kan, Bu? Ya. Terlalu payah, nggak usah dipaham-pahamin kali bahasa-bahasa formal seperti ini. Kenapa? Nggak penting kali bahasa formal dipahamin. Bahasa yang enak tuh bahasa pasaran. Lebih enak bahasa pasaran. Caranya gimana bahasa pasaran? Saya kasih tahu nih. Model PPK Ibu pahamin, ya.
Model PPK itu pahamin apa itu Pak PPK Pak? Pengembangan karakter gitulah, pengembangan pendidikan karakter. Kalau saya tidak salah. Model PPK, pendidikan karakter lah intinya. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai. Kalau nanti pakai bahasa Inggris namanya PCT, teknik klarifikasi nilai. Pahamin dulu Bu ya. Kalau model pembelajaran gampang. Nama lainnya PCT. Yang kedua itu adalah konsiderasi. Konsiderasi. Yang ketiga itu adalah aksi sosial. Inilah model pembelajaran menanamkan nilai karakter. Caranya yang pertama adalah kasih pilihan klarifikasi itu namanya memilih. Ingat, bahasa klarifikasi, klasifikasi bukan klarifikasi. Pak Amir, Pak Amir. Klasifikasi. Ya. Ini bahasanya memilih. Ingat, memilih. Teknik memilih nilai. Misalkan nih saya kasih contoh Bu ya. Bukan di kelas ini, tapi di kehidupan masyarakat. Biar enak nanti hubungannya ke sekolah. Misalnya di masyarakat lah. Kalau ada tetangga sakit, dijenguk, apa tidak? Dijenguk. Dijenguk. Tengok. Tidak, Pak. Dijenguk bawa apa? Mau bawa buah-buahan atau bawa duit? Kan gitu kan? Duit, Pak. Ya, itu memilih ya. Itu memilih nggak? Memilih nggak? Milih Pak. Milih. Memilih nilai yang dianggap baik. Apakah bawa buah atau pakai duit? Paham? Paham. Ya. Bawa duit Pak. Bentar, oke paham ya. Itu milih dulu, milih nilainya. Bawa duit atau itu terserah ibu milih mana, oke? Memilih. Kalau enggak bawa buah-buahan atau gula-gula atau bawa duit, oke? Itu memilih. Paham Bu ya memilih ya? Oke. Paham. Memilih Iya, dulu. Bawa yang mana paham. ya? Di pikiran ibu bawa yang mana ya? Menentukan mana Iya, iya. pilihannya. Oke. Enak Bagaimana Jadi ibu? Ya. klasifikasi itu memilih. Ya, benar. Klarifikasi memilih. Ibu masih memilih ya. Yang kedua, bagaimana tindakan itu akan jadi nyata? Maka ibu harus timbul rasa konsiderasi. Tetangga itu baik loh sama saya. Ijeng, itu baik banget loh dia loh. Dia sering bantu kita loh saat ini, ya kan? Itu namanya konsiderasi. Muncul rasa. Rasa itu muncul. Simpati, empati gara-gara dia baik sama kita. Paham, Bu? Ya, paham ya? Paham. Konsiderasi itu rasa. Rasa apa yang muncul? Simpati. Simpati dan empati. Tapi kalau tetangganya nggak pernah ngapa-ngapain, pasti ibu malas juga, iya kan? Terpaksa, oke? Tapi tetangga tadi baik, Ija, kita ke sana yuk. Kan gitu-gitulah ibu-ibu ya. Iya. Kalau bapak langsung dia kan, kalau ibu-ibu ya, itulah ya. Teknik klasifikasi nilai memilih. Kalau konsiderasi rasanya yang muncul. Ketika rasa sudah muncul dari dalam hati, maka ikhlas itu datang. Caranya apa? Aksi. Aksi. Iya, tindakan nyata atau aksi sosial. Ibu ambillah duit ibu yang dalam dompet itu 100.000 atau 200.000. Ibu masukkan ke amplop karena tetangga baik tadi. Ibu kasih sumbangan ke dia. Paham? Paham. Itu namanya aksi. Atau ibu belikan buah-buahannya atau gula-gulanya, ibu kasihkan dia. Atau dia tetangga yang kurang mampu, kita belikan berasnya. Itu namanya aksi sosial. Kapan aksi sosial muncul? Ketika timbul rasa simpati dan empati. Paham? Ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Tindakan nyata. Pak. Ya, Paham. Kalau kita jelaskannya pakai bahasa formal, mati kita ya, pening ya. Biasanya pening. Kalau pakai bahasa pasaran langsung enak. Oke? Paham Bu? Paham ya? Sama juga di kelas. Di kelas itu pakai misalnya ada siswa yang nanti soal-soal yang nomor 1 sampai 20 itu adalah soal-soal yang menggugah rasa ibu, membantu siswa. Misalkan ada siswa yang dia rumahnya terbakaran, bajunya habis. Bajunya apa Pak? Dah, oke. Bajunya habis kebakar, mamanya meninggal, ayahnya meninggal, dia selamat. Sudah.
Berarti guru kan kita memilih nih nilai apa yang kita harus sampaikan ke siswa yang kebakar tadi, membantunya dengan cara apa? Masih memilih nilai namanya PCT. Konsiderasi, guru tuh cerita, kasihan loh nih fotonya ini mah. Muncul rasa siswa tadi dalam kelas, nilainya sedih Bu ya, kasihan Bu ya. Rasa tuh sedih gara-gara lihat foto kebakaran, gara-gara lihat foto atau gambar-gambar atau video kebakaran itu, rasa simpati siswa muncul. Maka tindakan nyata siswa tuh akan muncul. Bisa dia ngasih sumbangan, bisa dia ngasih baju, bisa dia ngasih duit, itu namanya aksi sosial. Seperti itulah mengajarkan PPK. Ada 3 modelnya. Teknik klarifikasi nilai, konsiderasi, dan aksi sosial. Maka ini berurutan, ya, berurutan. Pertama kali PCT, kedua konsiderasi, ketiga aksi sosial. Maka di dalam soal ini, 3 model PPK adalah A, B, C. Jawabannya A. Soal UP 2022 di bulan Juli kalau nggak salah saya, dan 2023 di bulan Juni. Mirip soalnya, polanya pun sama di bulan Juni. Suara saya dengar Bapak Ibu? Dengar Pak. Dengar. Kecil, Pak. Dengar, Pak. Aman ya? Jelas. Oke, paham Bapak Ibu? Paham tentang Paham. Kalau klarifikasi nilai, Ibu memilih nilai, Bu. Memilih nilai yang Ibu anggap baik. Paham, Bu? Misalnya tetangga Ibu tadi, korban kecelakaan, masuk rumah sakit. Ibu pilih nilai apa yang mau gitu? Apakah pakai buah, jenguk langsung ke rumah sakit, apa jenguk di rumah? Itu memilih nilai. Nilai itu nanti dipilih saat aksi Sosial. sosial. Kapan nilai itu muncul? Ya munculkan dulu rasanya. Ketika rasa sudah muncul, maka aksi sosial itu memilih nilainya. Mana yang dianggap baik. Apakah kasih gula, apakah kasih duit. Itu Ibu sendiri yang memilih nilai. Ketika Ibu bisa memilih nilai, namanya teknik PCT. Masih memilih-milih. Ketika muncul rasa, namanya konsiderasi. Ketika aksi sosial, namanya tindakan nyata. Oke, paham ya? Gampang Bapak Ibu ya? Bisa dipahamin? Bisa ya? Di screenshot Bisa. boleh, ditulis boleh. Sudah ditulis? Sudah. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Soal UP 2022 Desember. Perhatikan jawabannya soalnya. Seorang guru kelas 3 mengidentifikasi kewajiban hak dan warga negara sekolah. Seorang guru melatih siswa menemukan dan memilih nilai. Alah, udahlah. Ya. Memilih nilai. Model pembelajaran PPK adalah memilih nilai. PCT. PCT. Jawabannya A. Pasti jawabannya kalau PPK, Klarifikasi nilai. konsiderasi, Aksi sosial. aksi sosial. Aksi sosial. Sosial. Misalnya Bu ya, nanti saya di Google Form misalnya, soal latihannya misalnya gini. Memberi donasi, apa namanya? Aksi sosial. Aksi Aksi sosial. sosial. Datang ke Pantai Jompo beri sumbangan. Aksi sosial. Datang ke tempat bencana kasih sumbangan. Aksi sosial. Paham? Paham. Ketika memberikan sumbangan itu sudah aksi sosial. Ngerti Bu? Iya. Tapi kalau muncul rasa simpati siswa, Konsiderasi. siswa masih memilih nilai. Klarifikasi. Paham? Paham apa Ibu? Paham. Ya, aman ya? Aman ya. Ini memilih nilai jawabannya. PCT. PCT. Oke. Walaupun soalnya nanti, Pak, nanti kalau jawaban ada 3, Pak, nanti di sini soalnya jawaban ada 3. Nih ya. Oke. Sama juga soalnya paket yang lain juga sama, cuman jawabannya dibeda-bedakan. AB-nya ganti ya nih. AB-nya ganti ya nih. Nah, ganti AB. Oke. Memilih nilai Bapak Ibu. Sama ya. Memilih nilai pakai PPK. Namanya A. Paham, Bu? PCT. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 4 akan masyarakat dengan membangun kesadaran sistem nilai kebaikan pada diri siswa.
Guru tersebut membantu siswa mencari dan menentukan nilai mana yang agak baik. Masih mencari, artinya memilih. Ya. Berdasarkan itu, model PPK-nya adalah PPK tadi ada 3, PCT, konsiderasi, dan aksi sosial. Maka jawaban di sini adalah yang mana, Bu? Masih mencari dan menentukan nilai. B. Klarifikasi. Paham, Bu? Klarifikasi itu PCT ya, Pak? Iya, sama aja, Bu. Bahasa Inggrisnya value, clarification, teknik. Value itu nilai, klarifikasi itu klarifikasi, teknik itu teknik. Paham, Bu? Paham. Sama artinya dengan PCT, sama saja ya. Soal grup GPOM nanti saya bikin aksi nyatanya melakukan donasi aksi sosial. Paham, Bu? Siswanya sedih karena merasakan hal yang sama, namanya konsiderasi tentang rasa, PCT tentang memilih nilai, aksi sosial tentang tindakan yang nyata. Tindakan nyata. Contohnya kasih sumbangan. Memberikan sumbangan. Iya, memberikan donasi. Oke, paham, Bu? Paham. Aman, Bapak Ibu? Paham. Insya Allah. Oke, aman ya. Allah. Ini aman. Perbaikan perbaikan pembelajaran pakai apa, Bu? Model Model game. games. Nyata. Medianya konkret. Konkret. Paham, Nyata. Bapak Ibu? Paham ya? Paham. Ketika ada bahasa Media memperbaiki nyata. pelajaran, saya mau dulu, mohon maaf. Ketika ada memperbaiki pembelajaran, cari aja Bapak Ibu rumus cepatnya. Bapak nih kok gitu, Pak? Iya, biar Ibu nih makin cepat jawab soal gitu maksud saya. Biar enak, fokusnya gampang. Cari model game. Oke. Kalau nggak ada, cari yang permainan benda nyata. Permainan sama aja permainan itu ya, benda nyata Media. atau benda konkret. Ya. Oke. Dah, apalagi Pak? Ya model game itu yang menarik lah, inovasi berarti kan? Inovasi. Permainan itu inovasi. Atau apa? Inovasi sama aja atau remedia yang membantu. Jadi pakai rumus ini aja biar cepet. Maka memperbaiki pembelajaran di atas ngapain? Ya udah pakai role playing aja. Selesai. Udah ada role playing itu adalah bermain. Bermain itu model games. Ketika ada perbaikan pembelajaran, carilah jawabannya model game, permainan benda konkret. Sudah. Ya. Pasti itu. Pasti jawabannya menuju satu soal. Bapak nih kok tahu, Pak? Ya iya udah pengalamannya itu aja soalnya. Diganti-ganti dikit aja. Diganti-ganti dikit. Sama aja soalnya seperti ini. Tengok nih, sama aja. Berpikir kreatif. Sama aja. Berpikir kreatif juga model games juga ya itu. Namanya kreatif, inovasi. Soalnya sama. Kalau Ibu paham berpikir kreatif, artinya melakukan inovasi. Maka pernyataan manakah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif? Cari aja. Membaca teks kreatif? Ya enggak lah. Membaca teks itu enggak inovasi, sama aja itu seperti sehari-hari. Inovasi itu ada hal yang baru. Bapak kok tahu, Pak? Ya iya, saya bandingkan jawaban A sama yang B. Membaca teks, ngapain dipilih? Kok gitu, Pak? Ya iya, sama lah itu membaca teks. Menyimak teks, makin kacau menyimak teks. Siapa yang baca? Membaca hati dalam teks, makin kacau. Jawabannya D, udah pasti. Inovasi. Dari mana Pak tahu inovasinya? Diminta membawa kantong misteri. Beri satu benda berkaitan dengan lingkungan. Kemudian kantong itu ditukar dengan temannya. Ini namanya kreatif. Kantong misteri ditukar dengan temannya. Dan tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak-banyaknya. Mungkin terkait benda yang ada di kantong misteri. Maka ini kreatif. Inovasi pembelajaran. Games juga, bermain games. Itulah caranya untuk memperbaiki pembelajaran. Misalkan berpikir kreatif. Gunakanlah hal-hal yang games dan bendanya nyata. Paham Bapak Ibu? Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, Pak. Bisa. Oke, aman Bisa, ya. Pak. Lanjut. Lanjut. Keterampilan guru abad 21.
Prediksi satu soal keluar. Ya mau janji karo Mamang piye? Ya. Keterampilan abad 21 Bapak Ibu. Ibu jangan hafal ininya. Jangan Pak, di mute hafal. dulu, Pak. Pak, di mute dulu. Ya, udah dimut, Pak. Oke. Ibu jangan hafal keterampilan guru abad 21 yang ini, jangan dihafal. Ih, kok gitu, Pak? Ya, ngapain dihafal kali 9 keterampilan ini? Udah saya bilang bahasa soalnya nggak ngapal ya. Bahasa soalnya nggak ngapal. Bahasa soalnya adalah literasi, nalar, kasus. Literasi, nalar, kasus. Literasi, nalar, kasus. Nggak perlu dihafal-hafal kali. Baca aja karakter guru. Oh, melek teknologi, adaptif, kreatif. Nah, udah. Nanti soalnya ibu menalar soal. Contohnya Pak, seperti ini. Ya, kalau nggak nampak saya bacakan saja. Pembelajaran abad 21 menuntut banyak hal dari seorang guru. Seorang guru harus menguasai pedagogi agar mahir, melakukan inovasi pengajaran dan pembelajaran, mampu mendesain pembelajaran, mengikuti perkembangan zaman, kebijakan kurikulum, dan isu pendidikan. Mampu memanfaatkan media teknologi yang baru dalam pembelajaran dan tetap menerapkan nilai-nilai pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Pernyataan yang paling tepat, karakteristik abad 21, ya, berdasarkan teks. Ingat Bu, berdasarkan teks. Ya. Kalau ini jangan dihafal kali, ya, karakter ini. Ya. Kenapa? Karena ini nggak perlu kali ya, nggak perlu kali nih. Karakternya berdasarkan teks, ya, karakternya berdasarkan teks. Oke, ingat sekali lagi berdasarkan teks. Sekali lagi berdasarkan teks. Teks itu nalar, nalar yang main. Maka ini nggak perlu dihafal. 9, ini contohnya 9, masih banyak yang lagi yang lain. Berdasarkan teks, teks itu adalah teks ini. Maka kalau saya pertama kali saya lihat ini, pernyataan terakhir, menerapkan nilai-nilai pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu karakter. Maka jawaban yang benar adalah yang A sama yang C. Kalau saya Bu ya, menjawab soal ini karakter, kepribadian dan akhlak yang baik. Jawabannya karakter itu yang A sama yang C. Bisa dipahami Bu? Bisa. Oke. Baca lagi. Adakah berbudi situ? Kayaknya nggak ada berbudi. Ya. Mendesain nggak ada berbudi situ. Ya. Yang ada inovasi. Paham Bapak Ibu? Melakukan inovasi. Inovasi itu bahasanya apa? Berbudi apa inovatif? Berbudi apa inovatif? Inovatif. Inovatif. Maka jawabannya pasti C. Gitu aja cara menjawab soal. Ya, Bisa dipahami Bu? bisa Intinya Pak. adalah dari teks. Baca teksnya. Jangan dari mana-mana. Paham? Paham. Iya. Paham. Saya baca terakhirnya. Menerapkan nilai yang paham ya. Yang duluan saya paham kan itu. Menerapkan nilai-nilai karakter. Bener kan? Akhlak yang baik karakter kan? Iya. Iya. Karakter itu yang A sama yang C. Sudah. Jawaban tinggal A, C. Dari jawaban ya. Dari jawaban. Mengkerucut tinggal A dan C. Berbudi. Berkolaborasi nggak ada sepertinya situ. Yang ada inovasi. Jawabannya C. Paham? Paham ya Bapak Ibu? Paham. Jadi soal karakter guru abad 21 adalah ibu hanya menalar dari teks. Saya ulangin. Saya mute dulu. Ibu pula. Saya ulangin tadi. Keterampilan abad 21 guru itu menjawab soalnya dari teks. Tinggal dibaca, sesuaikan dari teks. Paham ya, aman ya? Soal berikutnya seperti ini. Berapa soal Pak? 1 soal aja, nggak banyak. Beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaikan pembelajaran. Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas harus menjadi perhatian guru. Menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Berdasarkan ilustrasi tersebut diganti bahasanya. Yang tadi berdasarkan teks, sekarang ilustrasi ya sama aja. Pernyataan yang tepat menggambarkan karakteristik guru abad 21, jadi pasti masuk 1 soal. Karakteristik abad 21. Manakah karakteristiknya? Tadi adalah beradaptasi untuk menyesuaikan diri
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Jadi tekanannya di sini adalah pahami teknologi untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Nggak mungkinlah yang inovatif PTK. Ya. Oke. Guru sebagai, oke ini bagus juga lah, kita anggap aja begini. Guru sebagai fasilitator, oke lah, nggak masalah. Transformasi kultural, salah. Memiliki minat baca yang tinggi, salah. Kenapa? Karena yang diminta adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Dengan memanfaatkan adaptasi dengan perkembangan iptek. Kreatif inovatif mengembangkan metode mengajar. Manakah dari A, B, E ini yang jelas-jelas memperbaiki kualitas pembelajaran? Tadi apa, Bu? Kalau memperbaiki pembelajaran, pakai apa, Bu? Metode. Model. Cari jawabannya apa jawabannya? E kan? Iya, Sesuai dengan sinkron tadi yang tadi. Memperbaiki kualitas pembelajaran dengan ganti metodenya, modelnya, metodenya. Paham apa, Ibu? paham. Jawabannya sesuaikan dengan apa yang diminta. Satu soal karakteristik abad 21 nggak perlu Ibu hafal semua ini, ngapain kali dihafal-hafal. Intinya dari soalnya saja. Paham apa Ibu ya? Gampang sekali. Oke, cara model pembelajaran. Satu soal juga. Ini juga bahasa-bahasa panjang ya. Kita bacalah dulu biar enak ya. Model pembelajaran berbasis masalah. Apa aja, Bu? PBL. PBL, PJBL. PBL. PJBL, inquiry. Ya, ntar dulu masalah semua itu ya. Nah, inquiry, discovery juga masalah, oke. PBL sama problem solving ya. Memecahkan masalah ya. Berbasis masalah, problem solving. Bedanya apa di sini? Kalau PJBL dengan inquiry dengan apapun itu, perhatikan Bu. Nanti saya kasih singkatannya. Saya kasih kata kuncinya aja ya. Ini saya bacakan dulu aja. Model PBL problem solving, contohnya itulah. Adalah, perhatikan Bu. Menyediakan masalah nyata. Masalahnya nyata, kontekstual. Sebagai sarana mengembangkan menyelesaikan masalah. Berarti dikasih masalah yang nyata, masalah yang real dalam kehidupan sehari-harinya, peserta didik mampu membuat solusi. Itu namanya PBL atau problem solving. Saya kasih tahu ya tadi ya. Kata kunci dari PBL saya singkat di sini, catatkanlah. Ya. Masalahnya nyata, masalah nyata plus solusinya apa dari siswa. Tambah solusi dari siswanya apa. Jadi masalahnya real, nyata, ya, dikasih solusi dari siswa. Itu namanya PBL atau problem solving, sama aja, mirip-mirip lah itu ya. Oke. Masalahnya nyata plus solusinya, plus solusinya, plus solusinya. Misalkan banjir. Materinya misalnya banjir tak apalah, atau fenomena alam banjir. Banjir ini dalam kita kaitkan lah, ya, maksudnya dengan masalah nyata dalam kehidupan. Ya. Kita kasih masalah nyata. Nah, masalahnya apa yang dilakukan kalau sungai ini terus-terusan kotor? Mereka menjawab, buang sampah di tempatnya, membersihkan sampahnya. Itu namanya nyata. Solusinya nyata. Jadi kasih masalah nyata, solusinya nyata dari siswa, itu namanya solusinya. Ada solusi dari siswa, itu namanya PBL dan problem solving. Oke, sudah ya. Catat Bu. Nanti saya ulangin lagi ke akhir. Oke. Model pembelajaran project PJBL, project based learning, adalah menggunakan proyek menghasilkan produk. Perhatikan bahasanya Bu. Menghasilkan produk. Jadi di sini adalah PJBL melihat perkembangan siswa menghasilkan produk, yang dinilai adalah perkembangan siswa menghasilkan produk plus produknya, Produknya seperti apa? Perhatikan. Berupa skema, karya tulis, desain, teknologi, dan lain-lain. Ya, contohnya itu ya. Ulang Pak, nanti terakhir saya ulang nanti.
Habis ini, sabar ya. Ada 6 yang harus dipahamin di sini. Ya. Soalnya berapa, Pak? Satu soal. Kan kurang asam. 6 yang dipahamin, yang keluar 1. Kan gitu. PJBL adalah perkembangan siswa plus produknya. Ada produknya seperti desain, skema, karya tulis, karya seni, teknologi, prakarya, dan lain-lain. Sudah ya? PJBL. Perkembangan siswa plus produk. Penemuan atau discovery. Discovery masalahnya tidak nyata. Beda dengan PBL. Kalau PBL masalahnya nyata. Kalau discovery masalahnya tidak nyata. Ya. Penemuan. Penemuan. Ini menemukan lah. Menemukan konsep. Penemuan konsep. Dari masalah plus masalah tidak nyata dari guru. Tidak nyata dari guru. Misalkan apa? Misalkan praktikum menentukan rumus rangkaian seri. Itu nggak nyata namanya. Tidak nyata dari guru. Masalah ternyata dari guru. Ingat ya, masalahnya guru yang rekayasa. Discovery menemukan konsep dari masalah yang direkayasa guru. Masalahnya tidak nyata. Oke. Kalau dia inquiry, sama-sama menemukan konsep. Ini saya ulang di bawah, Bu ya. Saya ulang di bawah. Kalau inquiry, ini sama-sama menemukan konsep. Inquiry. Sama-sama menemukan konsep. Menemukan konsep. Plus masalahnya, masalah tidak nyata dari siswa. Kalau discovery dari guru, kalau ini inquiry dari siswa. Oke. Ya. Masalahnya dari siswa. Oke. Jadi kalau inquiry sama discovery menemukan konsep, kata kuncinya. Masalah perbedaannya, discovery masalah rekayasa guru, kalau inquiry masalahnya dari siswa. Oke. Nggak usah dipaham-pahamin kali ininya, apa namanya, langkah-langkahnya. Oke. Saya ulangin di bawah, Bu ya, biar paham. Model pembelajaran, Bu, berapa yang keluar? 1 soal. 1, PBL dan problem solving. Ya, pahami, Bu ya, problem solving, problem. Ini ada masalah nyata, catat, Bu. Jangan saya lagi diulang-ulang lagi. Mana main ya? Udah saya catat nih. Masalah nyata plus solusinya apa? Plus solusinya ya. Yang kedua, PJBL adalah ini kegiatan melihat perkembangan siswa selama proyek itu. Perkembangan siswa menghasilkan produk siswa plus produknya. Oke, biar cepet tambahin aja plus biar enak. Oke, contohnya apa? Skema tadi contohnya tuh. Karya seni, skema, desain itu produk. Yang ketiga ada discovery. Discovery itu menemukan konsep masalah dari guru. Masalah apa? Masalah tidak nyata, itu bedakan. Tidak nyata. Masalah tidak nyata rekayasa guru. Kalau dia di inquiry, catat, Bu. Menemukan konsep sama menemukan konsep, masalah tidak nyata ya dari siswa. Apalagi yang tidak hafal, Pak? Nomor 5. 5 itu adalah sini ya, biar nampak ya 5. Nanti nggak nampak pula yang ke bawah. 5 itu kooperatif. Kooperatif jigsaw, biasanya contohnya jigsaw. Ya. Ini menekankan kerjasama. Saling bertukar ide dalam kelompok. 5 ya. Satu lagi, Pak. 6 tadi, Pak. Ya, 6. Satu lagi. 6 adalah pendekatan kontekstual. Apa itu kontekstual?
pakai media nyata. Dihubungkan dengan materinya, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Materinya ya, kontekstual. Artinya ini medianya nyata dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Penerapan materi ya, penerapan materi dihubungkan, diterapkan dengan kesehari-hari, sehari-hari. Oke ya, itu bahasa-bahasa yang Ibu pahamin dulu. PBL, masalah nyata plus solusi. Berapa soal Pak? 1. Tapi bahasa ini nanti akan berguna. Kenapa? Nanti kalau soalnya tindak lanjut, pendekatan kontekstual. Carilah sehari-hari media nyata. Kan gitu. PBL, problem solving, masalah nyata plus solusi. PJBL, perkembangan siswa plus produk. Kooperatif jigsaw, menekankan kerjasama kelompok. Ide-idenya bertukar dalam kelompok. Discovery, menemukan konsep masalah tidak nyata, rekayasa guru. Bisa kegiatan eksperimen. Bisa LKPD, mencari konsep rumus segitiga. Mencari konsep rumus rangkaian seri. Nah, itu namanya inquiry discovery. Kalau discovery, rekayasa guru, konsepnya itu ditemukan dari masalah rekayasa guru. Kalau inquiry dari masalah rekayasa siswa. Pendekatan kontekstual, materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan dicatat dulu, karena cuman satu soal yang keluar dan soalnya gampang. Catatlah dulu. Ya. Oke Bapak Ibu paham? Ya, soalnya nanti kadang-kadang aneh-aneh. Kenapa? Karena kadang-kadang yang 6 ini nggak muncul-muncul kali ya. Ya, perhatikan soal nanti ya, perhatikan soalnya nanti, sabar ya, sabar. Tenang dulu. Oke Bu, aman? Aman ya. Saya hapus Bu ya. Sebentar, Pak Mir. Oh, bentar, belum. Untung aja. Oke, sudah, Pak. Mana satu soal ya. Soalnya seperti ini ya. Masih berapa nih? Alhamdulillah masih ada 20 menit. Ya. Oke, soalnya seperti ini Pak Ibu. Ya. Jangan dipahami kali ini ya. Ini cuma tambah-tambahan ilmu aja nih. Pakai cara cepat saja. Ini cuman ya baca-baca lah. Mana tahu perlu-perlu kan udah ada di modul. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Ya. Soalnya seperti ini. Saya nggak mau kasih bahasa formal. Saya kasih bahasanya pasaran. Pak Hari. No, Cici. Ya. Pak Hari. Pak Hari melibatkan Pak Hari guru kelas 5 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah real. Apa arti real? Nyata. Nyata. Nah, Bersifat tidak tentu, memilih menggunakan metode diskusi dengan menggunakan media gambar. Ibu tahu jawabannya kok nyata berarti apa kan? Menunjukkan hasil agak terlihat tidak aktif, kurang fokus karena ini adalah masalahnya nyata. Kalau masalah nyata nggak cocok pakai diskusi. Kontekstual. Oh, salah juga. PBL. D. Problem solving, Pak. Dodol. PBL, Pak. Masalahnya nyata. Kalau kontekstual, materinya dikaitkan dengan Sehari-hari. materinya. Sehari-hari. PBL atau problem solving. Iya. Paham, Bu? Paham. Ini nih, masalah nyata plus solusinya. Paham? Masalah nyata plus solusinya. Kalau kontekstual, materinya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau diterapkan dengan sehari-hari. Paham, Bu? Ya, Paham. Ya. Ini soalnya gampang aja. Ini soal UP. Ya, Pak, saya ulangin, Pak. Saya ulangin. Kalau nggak terdengar suara saya, mohon maaf ya. Pak Hari, guru kelas 5 ingin melibatkan siswa secara aktif untuk menganalisis masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Bersifat tidak tentu, terbuka, menduga agar siswa memecahkannya. Sudah jelas ya, masalah real dipecahkan. Ada solusi. Pastilah namanya problem solving. Baca lagi soalnya. Guru tersebut menggunakan metode diskusi kooperatif ya, dan bahan LKPD. Maka siswanya tersebut 60% gagal. 60% gagal.
berarti di atas 50%. Ketika 50% gagal di atasnya, maka ganti model, tambahin media konkret, kan gitu aja kan rumusnya. Maka pakai apa dia yang enak modelnya? Inquiry. Kacau lah. Inquiry itu masalah tidak nyata. Paham? Kontekstual. Kontekstual salah lah. Materinya yang Sehari-hari. dihubungkan dengan situasi sehari-hari. Kooperatif salah lah. Di atas sudah diskusi. Kooperatif diskusi salah juga. Tinggal Oh, ini yang tadi toh, Pak. iya, tinggal yang D sama yang E. Tadi ada di pesan Bu, suara saya nggak Iya, dengar. yang Saya ulangi lagi lah Bu. Nggak mungkin pakai project. Project ini adalah ada Problem solving, Pak. paham apa Ibu? Paham. paham, Bu. Tes terbaru soal seperti Pak, ini. ya Allah maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. nggak Tambah apa-apa. satu soal. Nanti aja. Sabar Bu ya, sabar ya. Soal yang sama seperti tadi ya, sama seperti tadi ya soalnya. Sabar. Nah ini, perhatikan soal ini. Ini soal UP 2021 Desember. Perhatikan soalnya. Saat berkegiatan dalam kelas, peserta didik diminta untuk mendiskusikan IPS. Namun di dalam kelas tidak ada diskusi. Dia tidak ada diskusi. Peserta didik saling terdiam dan hanya sekali bicara. Mereka lebih suka mengerjakan di buku masing-masing. Untuk mengatasi masalahnya adalah guru ini ingin peserta didiknya diskusi. Paham, Bu? Gurunya ingin peserta didik itu berdiskusi, tapi siswanya diam saja. Kalau gitu pakai metode apa biar diskusinya lancar? Kooperatif. Kooperatif. Sudah. Kooperatif. Kerjasama. Itu kerjasama nih dia. Pakailah tipe jigsaw. Biasanya yang sekarang pakai tipe jigsaw. Apa itu jigsaw, Pak? Ya udah kooperatif sama aja lah, intinya kooperatif. Kerjasama. Paham, Bu? Paham. Paham. Ada soal lagi, Pak? Ada. Sabar ya. Sabar. Soalnya lagi seperti ini soal lagi satu. Ini 1, 2. Mirip-mirip ya soalnya. Kompetensi dasarnya adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan kompetensi ini, guru menentukan untuk mengembangkan model pembelajaran PPKN. Modelnya apa sih model yang dipakai? Adapun model yang dipakai adalah model di jawaban itu hanya 2 jawaban. Benar nggak, Bu? Hanya yang A. Model kan, Bu, yang A? A model. D model. Diminta model ya. Bukan yang B. B itu apa? Metode. Bukan yang C. Metode. Yang C juga metode. Yang model itu tadi. Scientific. Ya. Ada 4. PBL, Discovery, Inquiry, PJBL. Model namanya itu ya. Apalagi model itu? Problem solving. Nah, berarti kita pakai yang mana? Apakah pakai problem solving atau pakai kooperatif? Kan suruh milih. Ya kan, Bu? Kan model, jawabannya tinggal 2, A sama D, paham? Paham. Ya. Hanya memahami hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara. Saya nggak mau lah pakai problem solving, ngapain? Pakai Tidak ada masalahnya. kan cuma memahami hak. Memahami hak itu bukan memecahkan masalah. Hanya C2, ya kan? Memahami hak, pakailah kooperatif aja. Lebih enak ya diskusi daripada problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari nyata. Kalau ini hanya memahami hak, enaklah pakai kooperatif. Nggak ada masalah itu. Paham Bapak Ibu? Paham. Lanjut soalnya sama seperti ini. Soal UP juga sama di 2022. Perencanaan pembelajaran mengaitkan materi yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pakai strategi pembelajaran Kontekstual. Kontekstual. Ini jelas sekali. Kalau strategi pembelajaran nggak mungkin kooperatif. Apa kooperatif, Bu? Model. Discovery model, inquiry model, model. Maka jawabannya kontekstual. Kenapa? Materinya dihubungkan dengan Kehidupan sehari-hari. bendanya, pakai bendanya nyata. Nyata. Medianya nyata gitu kan, media nyata. Jawabannya apa? A, Bu ya. Kontekstual. Strategi sama model beda, Bu. Kita nggak usah jelaskan lagi strategi model. Ya, model itu yang Ibu pahami modelnya ada kooperatif, discovery, inquiry, PJBL,
PBL itu model. Sudah 5 itu aja yang perlu dipahamin. Ya, ini model Bu ya, model. Ya. 1 tadi PJBL, model games, PBL, Discovery, Discovery. Inquiry, kooperatif, Kooperatif. Nah, ini perlu apa model. Kalau pendekatan banyak, kita nggak perlu kali hafal semua ya. Kenapa saya bilang nggak perlu kali hafal semua? Karena yang itu nggak perlu, nggak penting. Kenapa nggak penting kali hafal semua? Nanti pusing. Modelnya dipahami 5 aja, sudah. Pendekatan kontekstual, itu artinya materinya dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan. Kehidupan Ya, jawabannya sehari-hari. kontekstual. Oke, lanjut ke soal yang ini ya. Membuat karya. Pak Ruben mendapatkan hasil membuat karya Bapak Ibu tadi apa? Skema. PJBL. Produk. Jawabannya adalah yang D. Paham Bu? Paham. Aman ya, paham ya PJBL ya. Lanjut soalnya lagi. Nah, ini tinggal ini ya, tinggal apa namanya? Tinggal ini nggak usah kali. Ini nggak mungkin yang bawah itu. Itu hanya soal KM. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian benda logam kepada siswanya. Oke. Pembelajaran dilaksanakan model kooperatif. Ingat, modelnya kooperatif. Melalui pembentukan kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode mana yang harus dipakai? Eksperimen, benar sekali. Kenapa? Membuktikan bahwa bagian iya, bagaimana cara membuktikannya? Nggak mungkin pakai tanya jawab, nggak nyambung ya. Kerja sama. Diskusi nggak nyambung juga, ceramah nggak nyambung. Ya, eksperimen, kooperatif eksperimen metodenya. Dengan caranya dipanaskanlah benda tadi logam tadi diukur lagi. Paham Bu? Langsung. Paham Bapak Ibu? paham. Ya. Paham. Tentang model itu soalnya kadang-kadang tanya metode ya. Kadang-kadang model, kadang metode. Nah, ini nih soalnya metode juga nih. Ini soalnya metode ya. Ini model. Ah, kemari dulu kita, kemari. Bentar ya. Nah, ini nih, ini dia nih. Nah, ini soal UPI. Guru menyusun materi IPS SD tentang topik lingkungan alam buatan. Dalam proses kita belajar untuk mempresentasikan hasil belajar atau hasil temuan lingkungan alam dan buatan secara kelompok melalui media sederhana. Oh, berarti mempresentasikan cara kelompok melalui media sederhana ditempelkan pada dinding kelas. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan guru agar siswa mendapat pengalaman ngajar yang sama adalah pembelajaran yang sama adalah intinya adalah siswa ini mempresentasikan hasil belajarnya melalui media sederhana agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Maka yang dilakukan guru adalah A. Melakukan tanya jawab setiap kelompok secara bergilir disertai penjelasan-penjelasan seperlunya. Salah Bu ya. Pak kok salah Pak? Kan intinya siswa presentasi. Bisa dipahami Bu? Makanya nggak salah. Siswanya yang presentasi kok ditanya-tanyain. Tanya jawab setiap kelompok. Harusnya kelompoknya presentasi. Cari dulu yang presentasi coba. Presentasi itu yang B. Yang C salah ya, yang C. Bukan presentasi. Diskusi kelompok bukan. Tampil memaparkan hasil tugas. Ini presentasi. Jawaban itu yang B sama yang D. Setiap kelompok membagi tugas juru bicara menjelaskan sedangkan berkeliling. Ini enggak presentasi ya, kurang. Jawabannya adalah B sama D. Nah, yang presentasi kelompok antara B sama D. Yang satu itu presentasi, yang satu lagi memaparkan hasil. Yang diminta adalah gurunya. Yang tadi jawabannya presentasi udah ya, B sama D. Soalnya minta apa? Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Pilihlah, bandingkan jawabannya antara B sama D. Kenapa saya jawab B? Kenapa saya nggak jawab D? Yang B, setiap kelompok maju ke depan. Sedangkan yang D, dipilih kelompok yang tampil. Satu aja. Yang lain tanggapan. Tapi yang D ini, salah satu kelompok tampil depan kelas memaparkan tugas secara pleno. Sementara kelompok lain memberikan tanggapan. Yang B,
Secara bersama-sama setiap kelompok tampil depan kelas. Manakah pengalaman belajar yang sama? B. Cara bersama. Yang B kan, Bu? B. Iya. Yang B ini masing-masing kelompok maju ke depan, ya kan? Iya, Pak. Iya. Kalau yang itu salah satu kelompok aja maju. Gak enak lah. Enak lah semua yang maju dapat pengalaman sama. Paham, Bu? Paham, Pak. Itulah cara menjawab soal. Walaupun jawabannya mirip, tapi kita pahamin soalnya minta apa. Pengalaman belajar sama. Ya inilah bila. Pengalaman belajar sama. Setiap kelompok maju ke depan. Paham apa, Ibu? Paham. Ya, sedikit lagi. Satu nih. Ini nih soalnya juga. Perhatikan soal yang ini. Ini mudah-mudah gampang. Bu Padia, guru kelas 1. Sekolah dasar mengalami masalah pembelajaran keterampilan membaca. Hampir 25% siswanya belum mengenal huruf dengan benar. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebab masalahnya adalah ingat. Penyebab masalahnya adalah media belajar yang masih kurang. Media pembelajaran dan guru masih menggunakan metode tradisional. Berdasarkan permasalahan tersebut, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan guru. 1. Ingat, Bu, masalahnya adalah di media sama di metode. Jadi kita pilihlah jawabannya media dan metode. Meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan media kartu bergambar. Ada medianya, bagus. Meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan tik juga media, bagus. Meningkatkan kemampuan baca dengan metode SAPI, ada metodenya, bagus. Meningkatkan kemampuan baca metode variasi, ada metodenya, bagus. Semua jawabannya bagus. Ya. Ada metode, ada model. Ada media, ada metode. Maka logika main, Bu. Main logikanya. Diminta adalah media dan metode. Maka dua jawaban, satu media, satu metode. Paham apa, Ibu? Cek. Paham apa, Ibu? Yang diminta media sama metode. Maka jawabannya pilih media dan metode. Paham. Paham, Pak. Nggak mungkin pilih media keduanya. Maka yang B salah. Kok salah, Pak? Bapak ini karena dua-dua media. Paham? Kenapa yang B salah? Karena dua media. Paham. Nggak mungkin dua-dua metode 3-4. Salah juga 3-4. Kenapa? Karena dua-dua metode. Paham apa, Ibu? Paham. Ya, paham. Seperti itulah cara menjawab soal. Yang diminta soal adalah media, digantilah media itu, dan metodenya ganti. Kenapa? Masalahnya media dan metode. Berarti guru ini pasti memilih media dan metodenya. Benar, Bu? Benar, ya. Sudah. Pak, benar. Jawaban B nggak mungkin. Jawaban E nggak mungkin. Kenapa? B semuanya media, E semuanya metode. Sudah. Tadi apa, Bu? Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, kasih media apa, Bu? Games. Konkret. Ya, game dulu, medianya Konkret. Ibu pilih mana medianya? Di antara 1 dan 2, Ibu pilih mana media yang konkret? Satu. Gambar Yang pilih 1. Maka Satu. yang ada satunya benar. Kartu. 1. Paham, Bu? Ini salahkan aja. Paham. Saya nggak milih tik. Kenapa? Ya lebih enak games atau pakai kartu bergambar. Kenapa? Langsung anak-anak itu paham. Ketimbang mandangi tiknya apa video misalnya nggak payah ya. Dan kurang jelas itu. Menggunakan tiknya seperti apa kurang jelas. Tapi kalau kartu kata bergambar jelas Bapak Ibu ya. Ya jelas. Lebih jelas yang A. Medianya lebih jelas. Dan anak megangnya pas. Dipegang anak. Jadi anak lebih jelas. Jawabannya 1 benar. Tinggal C sama D. Ya. Tinggal dipilih. Metodenya tradisional. Gantilah dengan metode yang lain. Apakah pilih metode SAPI atau pilih metode bervariasi? Tinggal dipilih. Metode SAPI. Dulu. Kenapa saya milih metode SAPI? Karena metode bervariasi itu langkahnya nggak jelas. Ya.
Kenapa nggak jelas? Sekali lagi, memilih metode itu langkahnya harus jelas. Memilih model itu harus ada step-stepnya, langkahnya. Maka yang jelas langkahnya itu di 3, bukan di 4. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3. Pilihlah metode dengan langkah yang bagus. Bukan yang bervariasi. Kalau bervariasi ini bisa ceramah plus-plus yang lain. Sama aja. Bisa kembali ke tradisional. Sedangkan sapi berarti metodenya beda. Beda itu adalah khusus metodenya tentang ini. Apa itu sapi? Metode prinsipnya adalah percepatan belajar. Ya, jawabannya udah jelas. 1 dan 3. Pilihlah metode yang khusus. Paham Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Yang dipilih media dan metode. 1 dan 2 salah karena keduanya media. 3 dan 4 salah karena keduanya metode. Yang diminta adalah media dan metode. 1 dan 2 media, kita pilih yang mana terbaik. Pakai media konkret. Memperbaiki pembelajaran pakai media konkret. 1 dipilih, lebih enak. Lebih jelas medianya daripada tik itu. 1 benar, jawaban tinggal C sama D. Saya pilih sapi ketimbang variasi. Kenapa? Sapi jelas. Jelas dia, ada langkah-langkahnya. Ada namanya, apa nama itu bahasa di model tuh? Step-stepnya, langkah-langkahnya. Ya. Jadi saya jawab adalah yang D. Oke, paham Bapak Ibu ya? Paham. Oke, sedikit lagi, satu soal lagi. Selesai lah nih. Paham, Pak. Ya, satu soal lagi yang soal UP aja ya. Oke. Yang soal UP aja. Ini jawab sendiri nggak apa juga tuh. Satu lagi nih. Ini Bu ya, satu lagi ya. Satu lagi nih. Pak Rahman, soal UP 2022 bulan 10. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah terkait kesulitan peserta didik dalam menyajikan laporan. Dia menyajikan laporan sulit. Kenapa sulit? Karena penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Dia nggak tahu informasi tentang berbagai bentuk perubahan energi dan nggak bisa buat laporannya atau menyajikan laporannya. Dia nggak paham menyajikan laporan tadi. Supaya dapat memperbaiki masalah ini tentang materi apa materinya? Berbagai bentuk perubahan energi. Apa yang Ibu lakukan? Saya pilih eksperimen. Kenapa? 1. Saya nggak mungkin pilih audiovisual. Kenapa Pak? Karena ini berbagai perubahan bentuk energi. Ya. Berbagai perubahan bentuk energi, membuat laporan dan menyiapkan laporan, ya, hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini biasanya praktikum. Yang ada membuat laporan itu biasanya praktikum kan gitu. Menerapkan kerja kelompok ini juga nggak nyambung. Menerapkan diskusi nggak nyambung karena 2 jawaban nih, kerja kelompok diskusi sama. Ini oke lah, kita bikin dulu ya kan. Menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi. Mana siswa ini? Ya, jawaban ini bagus lah nih. Jawaban ini semua yang 3 ini bagus lah kita anggap. Pakai audio visual video. Eksperimen itu langsung praktikum. Menggunakan alat peraga itu gurunya yang menggunakan alat peraga. Kalau sama ini, media audio visual dan alat peraga itu mirip-mirip. Ini pakai media video, ini pakai alat peraga fisik. Sedangkan A langsung praktikumnya. Udah pasti praktikum itu pakai alat peraga fisik. Pak Rahman refleksinya adalah masalahnya kesulitan pendidik menyajikan laporan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Yang mana kita pakai untuk menyelesaikan masalah ini? Menyajikan laporan hasil pengamatan. Oh ini betul juga. Ini bisa jadi jawabannya yang B ini. Karena menyajikan laporan hasil pengamatan. Ya Bu ya? Yang Ini Bu. apa? Menyajikan laporan hasil Pengamatan. pengamatan cuman. Bukan ini. Ya. Pengamatan tentang Yang apa? informasi tentang berbagai bentuk perubahan energi. Ya, berbagai bentuk perubahan energi. Pakai metode mana kita Bu? Yang menyajikan kinerja. Benar. Bagus. Bagus. Nah, dapatlah jawabannya. Benar sekali Pak. Maka makin pintar, makin enak. Ya.
Pak Bu Haryati. Benar sekali. Menyajikan itu kinerja. Maka nggak mungkin yang media audiovisual. Paham, Bu? Maka nggak mungkin menggunakan alat peraga. Ini gurunya yang alat peraga. Jawabannya adalah eksperimen. Bisa dipahami Bapak Ibu? Menyajikan itu kinerja. Benar sekali. Jawabannya A. Paham Bapak Ibu? Makasih Bu ya. Iya, saya udah ngantuk soalnya. Oke. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Iya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Beneran saya ngantuk kali nih. Sama, Pak. Nah, oke, Terima saya kasih, akhiri. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Tidur, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ibu, tidur Bu Terima ya. kasih banyak, Pak. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk kali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Aku lagi